Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Ya, jawabannya adalah akan terjadi hari kiamat. Anak-anak yang solih dan solihah, tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Meski demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Karena mempercayai terjadinya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi makna beriman kepada hari akhir. Sebelum kita lebih jauh membahas makna beriman kepada hari akhir, kita perlu lebih dahulu tahu makna iman itu sendiri. Iman. Makna iman berasal dari bahasa Arab. Iman, amana, yu'minu, imanan. Yakin dan percaya. Meyakini dengan sepenuh hati, mempercayai dengan sepenuh hati. Sedangkan menurut istilah, iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa a'malum bil arkan. Kita meyakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kita lakukan dengan perbuatan. Itu makna iman. Jadi, makna iman kepada hari akhir artinya kita mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang namanya hari akhir, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Namun manusia tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Semua itu menjadi rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kiamat itu terjadi, ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat itu ada yang namanya tanda-tanda kecil. Misalnya, tanda-tanda kecil tersebut peminum minuman keras merajalela. Perzinahan terjadi di mana-mana. Banyak para pemuda, bahkan pemudi menggunakan pakaian-pakaian yang membuka aurat. Kemudian lagi lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Banyak lagi tanda-tanda hari kiamat itu. Dan sebagian dari tanda-tanda besar hari kiamat itu, salah satunya turun Dajjal. Dajjal orang yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian lagi runtuhnya Ka'bah. Ka'bah tempat kiblat kita sebagai seorang muslim, tempat kita sujud menghadap Allah. Arah kiblat kita itu, Ka'bah itu akan runtuh pada suatu saat. Itulah tanda-tanda besar yang terjadi menjelang hari kiamat. Namun banyak lagi tanda-tanda lain itu. Kemudian dengan tanda-tanda tersebut berarti sekarang tanda-tanda tersebut sudah terlihat. Misalnya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, peminum minuman keras, pezina merajalela. Itu sudah terlihat dari sekarang. Nah, tugas kita bagaimana kita seorang hamba, seorang manusia yang meyakini dengan beriman kepada hari akhir tadi, menyiapkan bagaimana hari akhir itu supaya kita rasakan, atau mungkin bagaimana hari akhir itu atau kiamat itu terjadi, kita tidak merasakan sesuatu yang mengganjal atau tidak enak. Jadi dengan beriman kepada hari akhir, dari kita sekarang ini kita siapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Ya, bekal untuk menghadapi hari kiamat. Dan kiamat itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak ada yang tidak terjadi. Karena Allah sudah menyatakan bahwa yang namanya dunia ini, yang namanya makhluk ini, semua pasti akan punah, pasti akan binasa. Tidak ada yang kekal abadi.
semua yang namanya makhluk itu punah, rusak, binasa. Namun yang kekal abadi itu hanya satu, Allahu Rabbi. Dia yang kekal abadi. Dia sebagai Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Tibanya hari kiamat. Diawali dengan tiupan terompet. Terompet apa? Terompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Israfil meniupkan terompet sangkakala tersebut sebagai tanda bahwa yang namanya hari kiamat itu akan terjadi. Yang namanya dunia itu akan rusak. Nah, adapun dalil-dalil yang membahas tentang hari kiamat itu banyak. Salah satunya adalah Quran surah Al-Zilzalah ayat 1 sampai 8. Dan Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Dua surah tersebut merupakan surah-surah yang menyatakan bahwa yang namanya kiamat itu pasti terjadi. Dan bagaimana kiamat itu terjadi? Kita dengarkan Quran surah Al-Zilzalah ayat 1 sampai 8. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا زلزلت الأرض زلزالها Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam surah lain, yakni surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, juga menunjukkan bagaimana yang namanya hari kiamat itu. Kita dengarkan surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. القارعة ما القارعة Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? وما أدراك ما القارعة Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, وتكون الجبال كالعهن المنفوش dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وما أدراك ما هي Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? نار حامية Yaitu api yang sangat panas. Dua surah tersebut menyatakan bagaimana yang namanya hari kiamat itu terjadi. Sekarang,
dari penjelasan surah-surah tersebut atau kandungan dari surah-surah tersebut. Di situ menjelaskan bagaimana yang namanya kiamat itu terjadi. Nah, sekarang tugas kita, tugas kamu sekalian, silakan. 1. Cari kosakata dari surah Al-Zilzalah ayat 1 sampai 8. Yang kedua, cari hukum bacaan yang terkandung dalam Quran surah Al-Zilzalah ayat 1 sampai 8. Yang ketiga, silakan kamu kemukakan, kamu jelaskan kandungan dari Quran surah Al-Zilzalah ayat 1 sampai 8 tersebut. Sekarang silakan kamu kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ibu dalam waktu yang ditentukan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.